senior dulu. Ini saksi fakta dulu. Iya, saksi. Ya, kemarin itu kehadiran saya sebenarnya tidak membela siapapun, ya, tidak membela korban maupun terdakwa. Namun demikian saya sebagai seorang junior daripada abang-abang saya yang sedang bertutur itu, saya ingin menyaksikan secara langsung seperti apa sih ya fakta persidangan yang disajikan di muka persidangan, baik itu bukti-bukti ataupun argumentasi hukum pembelaan daripada terdakwa maupun alat-alat bukti dari si korban. Namun demikian apa yang saya saksikan itu jujur luar biasa, kejadian begitu cepat dengan spontan ya, sehingga terjadilah seperti hal-hal yang tidak kita inginkan semua. Oke, Bang, tapi melihat pada hari ini kan Bang Rasman juga dilaporkan di Mabes oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara gitu. Mungkin menanggapinya gimana, Bang Partahi? Ya, saya pikir itu memamankan perasaan atau hak daripada pihak pengadilan, ya kan, untuk melaporkan si Rasmannya. Tapi kan kita mesti lihat ini lagi sebenarnya apakah memang ada tindak pidana. Kan kalau laporan polisi kan berarti ada unsur pidananya. Nah mungkin unsur pidananya konten-konten, ya kan. Tapi itu kan juga kan mesti dilihat secara detail. Ya, tadi dalam pembicaraan di dalam bagus sekali penahan oleh Pak Reis Rumbun tadi, ya. Nggak perlu sampai ini bermasalah, tidak perlu juga dipus sampai katakanlah Rasman atau si Firdaus ini harus mendekam di penjara gara-gara itu. Tetapi kita bicarakan solusinya. Karena hakim penegak hukum, jaksa penegak hukum, kami pun sebagai advokat penegak hukum, kita menekan sekerja. Udah itu ngapain mesti, wah lu salah, lu mesti langsung dijeburin segala macam, enggak lah. Jadi kita usulkan supaya ada bisa dilakukan ruang mediasi. Maka tadi usulan dari Pak Gayus tadi, Komisi Yudisial mesti mengambil alih, memanggil hakim, nanti meminta keterangan para advokat supaya semoga didengar dan bisa dicarikan solusi yang terbaik tanpa harus ini berlama-lama menunggu keputusan dan katakanlah dibawa ke ranah pidana yang sangat-sangat tidak elok juga gitu ya. Bersama penegak hukum saling bertanggung jawab hukum. Karena korban kok, hakim juga ada korban, jaksa ada korban. Korbannya kata-kata kata-kata aja terus kita mungkin langsung mau mengadili seseorang. Tapi kan mesti ada juga masih ada space juga ya untuk katakan kita bisa saling buka satu sama lain sehingga memang terjadi rekonsiliasi kembali. Itu harapan kita. Bang, tapi kan tindakan dari Firdaus ini kan kemarin menuai pro dan kontra, Bang, sehingga mengakibatkan dipecatnya beliau sebagai dari organisasi KKI gitu. Mungkin kejadian itu semua spontan, berangkatnya dari unsur kesengajaan apa enggak gitu. Dan sudah dibedah berkali-kali itu videonya, tidak ada unsur juga. Saya dari salah satu lawyer Rasman tadi yang wanita tadi ini sudah mengatakan tidak ada juga unsur, itu spontanitas refleks aja gitu. Karena dia merasa bahwa kok klien saya kok dicekek di pandangan dia langsung menyelamatkan Rasman. Dia lompat. Tapi pada waktu jaksa juga menanya, kamu nyalain dia. Dia juga langsung sadar dan turun. Tapi sekarang udah kaset, KAI sebagai induk organisasi dengan kita tidak tahu sudah mengambil keputusan memecat. Itu yang mesti cerita ke divisi. Karena setiap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik atau apapun itu berhak melalui proses pemeriksaan dalam itu. Ini kan nggak ada, tiba-tiba berembuk di Bandung, DPD keluarkan. Ya, saya juga udah keluarkan tadi statement bahwa itu mesti dikoreksi. Tapi menyayangkan berarti Bang Partai. Kita sebagai anggota kan maunya diayomi, bukan diadilin. Kita masa rumah kita sendiri tempat kita bernaung langsung memecat kita dengan tanpa proses pemeriksaan, proses persidangan kode etik. Itu nggak. Bang, tapi dengan dia dipecat itu mungkin untuk karirnya sendiri dalam beradvokat itu apakah masih akan tetap bisa gitu atau seperti apa, Bang? Karena kan udah nggak di keanggotaan gitu. Mungkin seperti apa? Nah, itu memang relatif sama kita selalu bicara ya, menyampaikan para advokat ini supaya ada satu kesatuan ya, sebentar. Tapi kan itu nggak terjadi. Sekarang buktinya banyak organisasi advokat. Jadi kan dipecatkan dari KAI. Nah kalau dia pindah lagi ke organisasi lain, kan ada masalah, bisa-bisa aja. Hotman Paris juga diskors, ya atas laporan saya dulu di Peradilan Auto, tapi dia keluar ke Dewan Peradilan Nasional. Biasa-biasa. Tapi kalau di acara sumpahnya dicabut oleh pengadilan tinggi, itu bagaimana?
Bang Sunan, mungkin kalau menurut Bang Sunan laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang melaporkan ke Bareskrim itu, Bang Rasman sama Bang dan tim itu mungkin akan masuk ke penjara nggak sih Bang kiranya? Menganalisisnya seperti apa? Ya saya sangat tidak mau mengomentari soal itu ya, karena masing-masing itu kan namanya hak, mempunyai hak untuk melakukan upaya-upaya hukum, ya baik Bang agak sini nih. Bung Rasman maupun pihak pengadilan. Tapi mungkin kalau dari Abang ini sebagai rekan sejawat gitu, melihat kasus kemarin itu mungkin seperti apa harapannya? Apakah Kalau kita prihatin, miris-miris, ya. Pengadilan apakah setuju? Ya nggak setuju. Tapi kan kita lihat dulu kembali ada unsur kesengajaan nggak di sana. Ya kan, kalau memang nggak sengaja berarti mesti ada unsur pemaaf juga di dalam itu. Marilah kita saling memaafkan aja, nggak fatal kok. Nggak ada yang mati, nggak ada yang bunuh, nggak ada yang ditusuk, nggak ada yang mesti ditembak kepalanya gitu ya kan. Jadi apa yang mesti terlalu dibesarkan sampai terhadap pidana harus mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan, saya pikir nggak penting. Oke Bang, mungkin terakhir ada pesan nggak sih untuk Bang Rasman sendiri dan tim, atau mungkin untuk Bang Hotman juga mungkin ada wejangan apa dari Bang Partai sama Bang Sunan ya? Ada sampaikan tadi, Rasman, Anda sama tim ya segera bersepakat untuk membuat surat atau mendatangi resmi ya lembaga peradilan, baik PN, PT, ke Mahkamah Agung, sampaikan permohonan maaf. Karena gini, Anda mau mengatakan itu nggak sengaja, spontan segala macam, tetapi ada kerugian juga. Kerugiannya apa? Ada orang yang merasa tidak dihargai, ya. Dia adalah hakim yang merasa, ya, punya kewenangan dalam ruang persidangan, seolah-olah itu merasa dipojokkan dengan teriakan-teriakan. Nah untuk itu kita nggak bicara lagi salah benar, ya, sengaja apa enggak. Mau nggak sengaja pun minta maaf aja. Saya nggak lihat bahwa ada unsur kesengajaan, makanya saya katakan karena ketidaksengajaan untuk itu sebaiknya selesaikan dengan hormat. Oke, dari Bang Sunan mungkin apa pesannya untuk Bang Rasman dan tim, dan juga mungkin ada pesan juga buat Bang Hotman apa Bang? Pesan saya buat Bang Hotman dalam hal ini sebagai korban ya, saya rasa ya lebih baik sidang terbuka, karena dari sidang terbuka itu akan ya, menguntungkan Bang Hotman sebagai korban harusnya, dan menyudutkan si terdakwa Bang Rasman. Oke, terima